Assalamualaikum, selamat datang di Twins Private Course Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal TIU SKD CPNS tentang waktu berpapasan dan waktu menyusul. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu pukul 8, mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, untuk mengerjakan soal waktu berpapasan, kita bisa menggunakan rumus yaitu total jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2, ya, total jarak ditambah jumlah kecepatan antara keduanya. Karena tadi Rendra berkendara dari kota A menuju kota B dengan 30 km per jam, kita anggap ini sebagai kecepatan pertama. Sedangkan Ansori berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 50 km per jam. Ini kita anggap sebagai kecepatan 2. Ya, total jarak antara kota A dan kota B di soal adalah 320 km. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, ya. Total jaraknya tadi 320 km per kecepatan 1 itu milik Rendra 30, kecepatan 2 yaitu milik Ansori 50. Nah, jadi 320 per 30 tambah 50 yaitu 80. Ya, 320 dibagi 80 adalah 4. Jadi 4 jam ya waktunya. Maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Karena tadi berangkatnya pukul 8. Langsung saja kita jumlah dengan waktu berpapasan mereka yaitu 4 jam. Nah, jam 8 ditambah 4 jam yaitu jam 12. Jawabannya yang C. Bisa ya? Langsung ke contoh soal kedua. Jarak kota Surabaya Yogyakarta adalah 360 km. Robi berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Irfan berangkat pukul 9 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Robi? Untuk mengerjakan waktu menyusul, kita bisa menggunakan rumus selisih jarak per selisih kecepatan. Ya, berbanding terbalik nih dengan waktu berpapasan. Kalau waktu berpapasan adalah total jarak per jumlah kecepatan, kalau waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Jadi pengurangan ya. Kalau waktu berpapasan itu penjumlahan, sedangkan waktu menyusul itu pengurangan. Nah, selisih jarak itu dicari lewat mana? Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Jadi pada pukul 8 sampai 9 Robi itu sudah menempuh jarak sekian ya, karena Robi berangkat duluan dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, pada pukul 9 Irfan baru menyusul Robi dengan kecepatan 50 km per jam. Selisih jarak di sini adalah jarak Robi ya, jarak yang sudah ditempuh Robi antara pukul 8 sampai 9 ya. Jam 8 sampai jam 9 itu berarti dia menempuh jaraknya sudah selama 1 jam. Nah, selisih jarak kita peroleh menggunakan rumus JKW ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya siapa? Kecepatannya Robi, karena Robi berangkat terlebih dahulu. Kecepatan Robi tadi 40, waktunya adalah 1 jam ya. Jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Selisih waktu keberangkatan mereka berdua. 40 kali 1 yaitu 40 km. Nah, inilah yang dimaksud dengan selisih jarak. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Selisih jarak ketemu 40 km. Selisih kecepatan tinggal pengurangan antara Irfan dan Robi. Irfan 50, Robi 40. Berarti 50 kurangi 40 yaitu 10 km per jam. 40 bagi 10 yaitu 4 ya, 4 jam. Nah, jadi mereka menyusul pada jam berapa? Tinggal kita jumlah ya. Jam 9 tadi waktunya 9. Ya, waktu Irfan menyusul kan dimulai dari jam 9 ditambah 4 jam. Nah, sama dengan berapa? 9 tambah 4 yakni jam
13.00 ya, 13.00. Nah,